Halo anak-anak kelas 8A dan kelas 8B. Selamat berjumpa di video milik Pak Yudis mengenai IPS kelas 8. Untuk selanjutnya tolong sebelum menyimak video berikut ini, kamu siapkan buku paket juga, buku paket kelas 8 ya. Disiapkan nanti sambil disimak supaya nanti lebih paham apa materi yang akan kita pelajari bersama. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada bab 1 ini kita nanti akan mempelajari mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk interaksi keruangan sendiri kamu kelas 7 dulu juga sudah pernah di bab pertama semester 1 kelas 7. Kalau kamu ingat-ingat bisa dibuka kembali LKS-nya. Itu mengenai interaksi antar ruang, di mana nanti ada kesempatan antara, saling melengkapi. Nah, itu nanti bisa dibuka kembali. Tapi ini untuk kelas 8 nanti ini kita membicarakan mengenai interaksi keruangannya adalah antar negara-negara di ASEAN. Nah, apa itu negara ASEAN? Nah, hari ini yang kita pelajari nanti adalah kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan negara-negara ASEAN. ASEAN sendiri nanti juga bisa kamu browsing, juga bisa lihat di buku paket ya. ASEAN itu singkatan dari Association Southeast Asian Nation atau Himpunan Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Association itu adalah organisasi, Southeast itu artinya selatan dan timur. Nah, dalam kalimat yang lain di Indonesia diartikan sebagai Tenggara. Asia Nation, negara-negara Asia, berarti adalah secara lebih sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa ASEAN itu adalah kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, coba kamu perhatikan slide berikut ini. Nah, itu ada beberapa gambar bendera negara ASEAN. Kalau kamu bisa menghitung di situ ada 10 bendera yang merupakan anggota dari negara ASEAN. Sedangkan di tengah terdapat lambang ya. Di tengahnya terdapat lambang ASEAN, ada tulisan ASEAN dan ada gambar seikat padi yang itu melambangkan, artinya adalah motivasi kemakmuran untuk 10 negara yang berada di lingkaran ASEAN tersebut. Nah, yang hari ini kita pelajari nanti adalah profil singkat mengenai 10 negara tersebut. Bisa kita mulai dari yang pertama adalah Indonesia, karena tadi kamu juga melihat ada bendera Indonesia di situ. Indonesia, ini profil singkatnya yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu artinya sudah pernah kamu pelajari juga dulu, iklim tropis di mana iklim terdapat berapa musim? Ada 2 musim, ada musim kemarau dan musim penghujan, dan kamu sudah pernah mempelajari juga dulu di kelas 7 bahwa musim kemarau dan musim penghujan ini dipengaruhi oleh angin muson. Nah, lalu Indonesia sendiri terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini dinamakan dengan letak geografis atau letak sebenarnya. Secara lebih jelasnya yaitu di sebelah utara ada di berbatasan dengan benua Asia, di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kerjasamanya yang Indonesia ikut dalam kerjasama organisasi ASEAN antara lain ada ASEAN, PBB, dan GNB. Nah, PBB itu apa? GNB itu apa? PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau GNB Gerakan Non-Blok
Nah, ini nanti bisa kamu cari sambil browsing di internet apa yang dimaksud dengan PBB dan GNB. Menurut survei tahun 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 255,7 jiwa. Nah, komoditas ekspornya, artinya Indonesia yang bisa diekspor, dijual ke luar negeri, diantaranya ada gas alam, nanti ada hasil hutan, tekstil, nanti ada hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan komoditas impornya, di mana Indonesia membeli dari negara lain, itu meliputi ada minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Itu yang Indonesia membeli dari negara lain. Sedangkan ekspor tadi adalah Indonesia yang menjual ke negara lain. Profil berikutnya, nah, Indonesia memiliki negara tetangga yang juga anggota negara ASEAN adalah Brunei Darussalam. Ini adalah lambang ikonik negaranya ya. Brunei itu terbagi menjadi 2 wilayah. Karena memang wilayah Brunei itu wilayahnya sangat sempit, hanya dibagi menjadi wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei sendiri hampir sama, bahkan sama dengan Indonesia, yaitu iklim tropis, di mana hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Ingat, kemarau dan penghujan bukan panas dan hujan, karena kalau panas nanti masuknya adalah di iklim sedang, bukan iklim tropis. Nah, menurut survei tahun 2017, bisa kamu lihat sendiri di layar ya, penduduk Brunei sekitar 428.697 jiwa. Nah, tingkat pertumbuhan penduduknya per tahun 1,9%. Jadi setiap tahun nanti kamu bisa mengalihkan angka tadi dikalikan dengan 1,9%, itu pertambahan penduduk Brunei per tahunnya. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, nanti ada olahan minyak bumi dan gas alam cair. Sedangkan impornya yang beli dari luar negeri, diantaranya ada mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Brunei juga tidak menutup diri tapi juga bekerjasama dengan negara lain. Nah, itu ada organisasi kerjasama multilateral. Multilateral itu diikuti oleh banyak negara, tidak hanya 1 atau 2 negara. Di antaranya yang diikuti Brunei itu nanti ada WTO, G7, OPEC, dan OKI. Kita lihat profil selanjutnya, ada Filipina. Nah, itu ada lambang negara Filipina. Filipina memiliki banyak gunung api aktif. Gunung api yang aktif berarti artinya yang pernah kita pelajari dulu di kelas 7, jenis gunung ada aktif, ada juga yang istirahat dan mati. Gunung api aktif berarti sewaktu-waktu bisa meletus. Filipina memiliki iklim tropis, tapi iklim tropisnya beda dengan Indonesia. Iklim tropis di Filipina ini lebih panas, karena memang pengaruhnya angin monsun ya. Ada angin monsun yang menyebabkan iklim tropisnya itu lebih terasa, suhunya lebih panas daripada di Indonesia. 2017 bisa kamu lihat itu jumlah penduduknya. Komoditas pertaniannya, Filipina ini negara agraris seperti di Indonesia. Di antaranya menghasilkan beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, ada buah-buahan, ada daging sapi, dan lain-lain. Sedangkan selain dikenal sebagai negara agraris, Filipina juga memiliki komoditas industri. Jadi ada pabrik-pabrik di situ yang bisa memproduksi seperti peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Nah, Filipina sendiri tergabung di anggota ASEAN ya. Selain itu juga tergabung dalam organisasi multilateral. Tadi apa? Multilateral adalah banyak negara yang diikuti, antara lain ada WTO, OPEC, APEC, ada OKI. Profil selanjutnya, kita lihat ada Kamboja. Nah, itu ada lambangnya Kamboja.
Kamboja sama dengan Indonesia memiliki iklim tropis. Bentang alamnya, keadaan alam di Kamboja itu hampir menyerupai piring. Kami bisa membayangkan piring itu seperti apa. Berarti kalau piring itu di bagian pinggir lebih tinggi daripada di bagian tengah. Jadi kalau kamu bayangkan Kamboja itu bentuknya seperti piring, berarti artinya Kamboja itu daerah lembah atau daerah depresi. Nah, itu bisa kamu lihat jumlah penduduknya, sedangkan perekonomiannya sendiri bertumbuh pada sektor pertanian dengan pengelolaan tradisional. Pengelolaan tradisional berarti seperti misalkan kalau membajak sawah masih menggunakan hewan ternak, bisa sapi maupun kerbau. Kamboja juga tergabung menjadi anggota ASEAN. Selain itu juga punya kerjasama multilateral juga, seperti sama dengan negara yang lain tadi ya, ada PBB. Nah ini ada ILO, UNESCO, ada WHO yang merupakan cabang dari bagian dari PBB. Berikutnya ada Laos. Nah ini yang mirip dengan nama bumbu masak ya. Nah itu ada gambarnya seperti itu lambangnya. Laos sendiri itu bagian semenanjung Indochina. Apa yang dimaksud semenanjung? Semenanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah penduduk Laosnya sebanyak 6 juta sekian dan iklimnya tropis. Laos komoditas ekspornya antara lain nanti ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sedangkan impornya yang Laos beli dari negara lain antara lain ada beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos sendiri terlibat dalam organisasi ASEAN. Nah, selain itu Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM. Nah, itu kamu bisa mengingatnya ASEM gitu, enggak apa-apa ya. FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Nah, berikutnya ada negara tetangga Indonesia, tetangga dekat ya, yaitu Malaysia. Kalau ini kamu sudah tidak asing. Malaysia itu ada 2 kawasan, ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Mana yang dekat dengan Indonesia, kamu nanti bisa lihat di peta. Malaysia iklimnya sama persis dengan Indonesia, beriklim tropis. Jumlah penduduknya tahun 2018 sekitar 32,4 juta jiwa. Sedangkan mata pencarian penduduk Malaysia itu selain bertani, itu juga ada di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia sendiri bersama Indonesia itu pernah menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Jadi yang mendirikan negara ASEAN itu ada Malaysia juga. Organisasi internasionalnya hampir mirip dengan negara-negara yang lain, termasuk nanti ada yang dari PBB. Berikutnya ada Myanmar. Nah, bisa kita lihat Myanmar. Myanmar jumlah penduduknya 53 juta jiwa. Dulu Myanmar sebelum namanya Myanmar biasa dikenal dengan nama Burma atau Birma. Nah, di Myanmar sendiri pertaniannya ada di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salwan. Nah, delta ini adalah perairan yang menjorok ke darat. Jadi daerah di sekitar sungai yang biasanya subur karena banyak terdapat air di sana. Anggotanya juga sama, itu adalah anggota dari organisasi PBB, ada IMF, UNESCO, dan lain-lain. Yang membedakan dengan negara ASEAN yang lain, di Myanmar ini iklimnya ada 2. Ada iklim tropis dan ada iklim subtropis, di mana tropisnya itu ada di selatan dan subtropisnya ada di bagian utara. Berikutnya ada negara yang paling maju di ASEAN. Ada negara yang paling maju di ASEAN yaitu Singapura.
Nah, ini ada gambar ikonik dari Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju yang ada di ASEAN. Tetapi kondisi Singapura ini sangat sempit, negara yang memiliki luas daratan sangat sempit. Bahkan dengan Pulau Jawa ini lebih luas Pulau Jawa daripada di Singapura. Singapura sendiri memiliki iklim tropis sama dengan Indonesia. Tahun 2017 jumlah penduduknya sekitar 5 juta sekian jiwa. Sumber daya alamnya terbatas karena memang wilayahnya yang sempit tadi ya. Ini yang menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Yang dikembangkan adalah pabrik-pabrik yang ada di Singapura. Nah, Singapura juga termasuk negara pemrakarsa ASEAN. Organisasi yang diikuti Singapura diantaranya WTO, ADB, dan PBB. Negara berikutnya ada Thailand. Nah, itu lambangnya Thailand ya. Thailand, ciri uniknya dari negara ASEAN yang lain, Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Seperti negara kita Indonesia kan pernah dijajah berkali-kali ya, dari Portugis, Belanda, lalu ada Jepang, sedangkan Malaysia dulu juga pernah dijajah oleh Inggris. Sedangkan untuk Thailand sendiri merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah negara lain. Nah, hasil pertanian utamanya padi yang menjadi komoditas ekspor. Jadi yang dijual oleh negara ini adalah padi. Thailand iklimnya tropis sama dengan Indonesia. Jumlah penduduknya bisa kamu lihat. Dia juga termasuk negara pemrakarsa ASEAN. Sementara Thailand juga ikut berbagai macam organisasi di PBB sama dengan Singapura juga. Berikutnya adalah Vietnam. Vietnam ini negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4 wilayah. Ada di pegunungan utara Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Jumlah penduduknya 95 juta lebih. Sedangkan komoditas ekspor utamanya itu bisa banyak terdiri dari beras, karet, kopra, rata-rata perkebunan, juga ada minyak bumi dan biji besi. Sedangkan komoditas impor utama yang Vietnam beli dari negara lain adalah bahan bakar minyak, BBM, tahu ya, bensin dan lain-lain itu, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam sendiri tergabung menjadi anggota ASEAN dan anggota dari organisasi-organisasi PBB, FAO, IBRD, sama seperti tadi ya, ada UNESCO dan ada WHO. Nah, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya interaksi antar negara di kawasan ASEAN, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tolong videonya nanti bisa diputar berulang kali supaya kamu paham untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas yang nanti akan Pak Yudis kirimkan di grup WA. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.